Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rabbani dengan NIM 110101210412. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Komunikasi Akses Wireless yang berjudul Teknologi 5G. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu deskripsi teknologi, spektrum frekuensi, arsitektur jaringan, metode komunikasi, fitur teknologi, jangkauan dan parameter, perbedaan 5G dan 4G, tantangan 5G, kesimpulan, dan referensi. Lalu, deskripsi dari 5G itu sendiri yaitu adalah generasi terbaru dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, kapasitas besar, dan konektivitas yang lebih baik untuk perangkat IoT. 5G mendukung aplikasi seperti streaming video 4K dan 8K, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan kendaraan otonom yang membutuhkan koneksi yang sangat andal. Di sini seberapa penting sih teknologi 5G itu sendiri? Di sini saya menjelaskan beberapa pentingnya teknologi 5G itu. Untuk kecepatan tingginya yaitu transfer data hingga 10 Gbps mendukung pengunduhan yang sangat cepat. Lalu untuk di sini dia latensinya rendah, respon real time untuk aplikasi seperti mobil otonom dan gaming online. Lalu di sini 5G itu kapasitasnya sangat besar seperti menghubungkan banyak perangkat ideal untuk Internet of Things atau IoT. Lalu untuk di inovasi IoT, memajukan rumah pintar, kota pintar, dan perangkat wearable. Lalu untuk dukungan industrinya itu sendiri, yaitu ada otomatisasi, robotika, dan AI di sektor manufaktur. Lalu di sini ada spektrum frekuensi. Untuk spektrumnya itu ada tiga, yaitu low band, mid band, dan high band. Untuk low bandnya itu sendiri, sub sampai dengan 1 GHz, 600 MHz, hingga 1 GHz. Jangkauannya luas, kecepatannya lebih rendah. Lalu untuk mid band, yaitu 1 sampai 6 GHz, contohnya adalah C-band 3,5 GHz, menawarkan keseimbangan antara jangkauan dan kecepatan. Lalu di sini ada high band, mmWave di atas 24 GHz. 24 GHz hingga 100 GHz. Kecepatan sangat tinggi, tetapi jangkauan lebih pendek dan lebih sensitif terhadap penghalang. Lalu di sini ada gambar dari spektrum frekuensi dari 5G. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 5G sampai sub 6 GHz. Di sini juga ada 6 GHz sampai 24 GHz. Lalu untuk yang high band-nya itu dari 24 GHz sampai 100 GHz. Lalu di sini ada spektrum jaringan. Untuk spektrum jaringannya itu ada radio access network atau RAN menyertakan base station atau G-Node B yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Lalu ada core network mendukung layanan seperti pemrosesan data, manajemen sesi, dan jaringan berbasis cloud atau cloud native. Lalu ada transport network menghubungkan RAN dan core network melalui backhaul, serat optik atau gelombang mikro. Lalu ada edge computing, yaitu memproses data lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi latensi. Lalu di sini ada gambar dari arsitektur jaringan. Di sini ada Azure Network Function Manager. Di sini ada warehouse, lalu dia akan didistribusikan ke beberapa unit. Lalu di sini ada metode komunikasi. Metode komunikasinya ada beamforming, yaitu mengarahkan sinyal ke perangkat tertentu untuk efisiensi dan mengurangi interferensi. Lalu ada massive MIMO atau multiple input, multiple output, mendukung banyak perangkat dengan antena yang lebih banyak. Lalu network slicing, membagi jaringan fisik menjadi jaringan virtual untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasinya. Misalnya IoT versus VR. Lalu di sini ada gambar dari metode komunikasinya itu sendiri. Di sini ada mobile terminal atau handphone atau apa seperti radio gitu-gitu.
ada laptop, seperti ada di sini ada base station, lalu dari base station ke backhaul link. Di sini ada core network, lalu internet. Lalu di sini ada alur komunikasi itu sendiri, yaitu perangkat pengguna atau user equipment, perangkat seperti smartphone, tablet, atau perangkat IoT mengirimkan data melalui jaringan 5G. Data dikirimkan ke stasiun pemancar terdekat atau base station. Yang kedua ada stasiun pemancar atau 5G base station. Base station seperti G-Node B menerima data dari perangkat pengguna. Base station bertindak sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan jaringan inti. Lalu data ditransmisikan melalui gelombang frekuensi rendah, menengah, atau tinggi, tergantung pada kebutuhan. Lalu yang ketiga ada jaringan akses radio atau radio access network atau RAN. Komponen RAN mengelola koneksi radio antara perangkat pengguna dan base station. Lalu ada data yang diterima dari perangkat dikodekan, diatur, dan diteruskan ke jaringan inti atau core network. Lalu di sini ada fitur-fitur teknologinya. Yang pertama ada sistem komunikasi, mendukung komunikasi machine to machine atau M2M dan device to device atau D2D. Lalu multiple access menggunakan OFDMA atau orthogonal frequency division multiple access untuk efisiensi spektrum. Lalu ada low latency, latensi di bawah 1 ms memungkinkan memungkinkan aplikasi real time seperti kendaraan otonom. Lalu ada high throughput, kecepatan hingga 10 Gbps pada pita mmWave. Lalu ada enhanced mobile broadband untuk aplikasi bandwidth tinggi seperti streaming video. Lalu ada massive machine type communication atau MMTC untuk IoT dengan banyak perangkat. Lalu yang terakhir ada ultra reliable low latency communication untuk aplikasi kritis seperti telemedicine. Lalu di sini ada gambar dari fitur-fitur teknologi itu sendiri dari 5G. Bisa dilihat di gambar. Lalu ada jangkauan dari 5G itu sendiri ada tiga, yaitu low band, mid band, dan high band. Untuk low band hingga puluhan kilometer, lalu untuk mid band beberapa kilometer, lalu untuk high band ratusan meter dengan keterbatasan penetrasi. Lalu di sini ada parameter dari eh, teknologi 5G. Yang pertama yaitu ada pet loss, merupakan pengurangan kekuatan sinyal saat propagasi melalui ruang atau melalui medium lainnya, seperti atmosfer atau material bangunan. Lalu ada gain antena, peningkatan daya yang dihasilkan oleh antena dalam menerima atau mengirim sinyal. Lalu yang ketiga ada frekuensi operasi 5G yang mempengaruhi penyerapan sinyal dan tingkat propagasi. Lalu yang keempat ada power transmisi, daya yang digunakan oleh stasiun pangkalan atau perangkat untuk mengirimkan sinyal. Lalu yang kelima ada noise figure, tingkat kebisingan dalam sistem komunikasi yang mempengaruhi kemampuan deteksi sinyal. Lalu yang keenam ada receiver sensitivity, tingkat minimum sinyal yang dapat dideteksi oleh penerima untuk menjaga kualitas koneksi. Lalu yang ketujuh ada interference. Interference itu adalah gangguan dari sumber lain yang dapat mempengaruhi kualitas koneksi 5G. Yang kedelapan ada coding gain. Coding gain itu sendiri manfaat yang diberikan oleh teknik coding dalam memperbaiki kesalahan komunikasi. Lalu yang kesembilan ada diversity gain atau penggunaan teknik diversifikasi untuk mengurangi dampak dari gangguan dan variasi pet loss. Lalu yang ke-10 ada channel model. Channel model adalah model yang menggambarkan karakteristik channel komunikasi seperti multipath fading, shadowing, dan lainnya. Lalu di sini ada perbedaan 5G dan 4G. Bisa dilihat pada gambar berikut. Beda jaringan 4G dan 5G yaitu ada di 4G dengan teknologi nirkabel menggunakan menara radio. Sedangkan di 5G itu di atas nirkabel 5G lebih banyak antena dan pita radio, frekuensi yang lebih tinggi. Dan untuk 4G itu hanya maksimum mencapai 100 Mbps. Sedangkan kalau di 5G maksimum mencapai 10 GB.
Mbps. Lalu di sini untuk latensinya itu sudah cukup rendah. Kalau untuk 5G itu sendiri sangat rendah, hampir ke nol. Lalu untuk kapasitasnya, kualitas jaringan menurun saat banyak perangkat terhubung. Lalu untuk 5G, kapasitas 10 kali lebih besar, meski di banyak perangkat terhubung, tak turunkan kualitas jaringan. Lalu untuk 4G itu, untuk ketersediaannya, tersedia cukup banyak di mana saja, kecuali daerah terpencil dan komunitas pedesaan dengan akses seluler terbatas. Lalu untuk di 5G masih terbatas sekali, hanya di kota-kota besar. Lalu di sini ada tantangan untuk 5G itu sendiri. Tantangannya yaitu adalah implementasi 5G menghadapi berbagai tantangan, termasuk jangkauan yang lebih pendek, kebutuhan infrastruktur yang mahal, dan kompleksitas pengelolaan energi. Tantangan lainnya meliputi regulasi spektrum, keamanan, biaya adopsi, serta skala jaringan yang perlu menangani banyak perangkat tanpa mengorbankan kinerja. Selain itu, integrasi dengan teknologi yang ada memerlukan kompatibilitas yang baik, sementara pengelolaan efisiensi energi menjadi penting untuk mendukung penerapan 5G jangka panjang. Lalu kesimpulan kesimpulan dari teknologi 5G ini adalah kesimpulan dari 5G adalah bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, bisnis, dan infrastruktur dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang luas. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, perlu mengatasi tantangan seperti jangkauan, biaya, keamanan, dan pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Dengan solusi yang tepat, 5G dapat mendorong inovasi di sektor seperti otomotif, kesehatan, industri, dan smart cities, membawa dunia yang lebih terhubung dan efisien. Lalu di sini ada beberapa referensi yang saya ambil dari jurnal-jurnal. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.